got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok LC. Nama saya Ilona Bintang Firdaus. Saya Diana Wulandari. Saya Dia Puspitasari. Saya Unda Fadia Zumruda. Di sini kami akan menjelaskan tentang kurva IS, kurva LM, dan keseimbangan kurva ISLM. Model Keynes ini diartikan berbeda oleh banyak orang. Hal yang berguna untuk memikirkan model Keynes buku teks dasar sebagai perincian dan perluasan dari teori klasik. Perputaran uang variabel dan harga kakunya mencerminkan kepercayaan Keynes bahwa kelemahan model klasik berasal dari asumsi terlalu ketatnya tentang perputaran konstan secara upah dan harga yang sangat fleksibel. Model pemerintah agregat dapat dibagi ke dalam dua bagian, yakni model IS dari pasar barang dan model LM dari pasar uang. Di sini, kurva IS itu singkatan dari investasi dan saving, memplot hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar barang dan jasa. Lalu, keseimbangan kurva IS itu adalah suatu kondisi di mana pemerintah agregat untuk barang dan jasa atau IS yang sama dengan pendapatan nasional pada tingkat suku bunga tertentu. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kurva IS. Yang pertama yaitu perubahan dalam konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan juga ekspor neto. Nah, jadi semua ini akan mempengaruhi permintaan agregat untuk barang dan juga jasa, dan bisa menggeser kurva IS ini ke kanan ataupun ke kiri. Yang kedua yaitu karena perubahan dalam tingkat suku bunga. Nah, tingkat suku bunga yang lebih tinggi itu akan menurunkan investasi dan juga konsumsi, sehingga berpengaruh kepada income, dan juga dapat mengurangi permintaan agregat untuk barang dan juga jasa. Hal ini akan menyebabkan kurva IS ini bergeser ke atas dan juga ke kiri. Kurva IS memiliki kemiringan negatif, yang berarti bahwa tingkat suku bunga yang lebih rendah akan meningkatkan permintaan agregat untuk barang dan jasa, dan dengan demikian meningkatkan pendapatan nasional. Dan kurva IS digambarkan untuk kebijakan fiskal tertentu. Perubahan-perubahan kebijakan fiskal yang meningkatkan permintaan barang dan jasa menggeser kurva IS ke kanan. Perubahan-perubahan kebijakan fiskal yang menurunkan permintaan barang dan jasa akan menggeser kurva IS ke kiri. Kurva LM singkatan dari likuiditas money atau uang, memplot hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar uang. Nah, keseimbangan kurva LM sendiri ini adalah suatu kondisi di mana permintaan uang real atau L sama dengan penawaran uang real atau M pada tingkat pendapatan dan tingkat suku bunga tertentu. Faktor yang memengaruhi kurva LM diantaranya satu, perubahan jumlah uang beredar. Jumlah uang beredar yang lebih besar akan menurunkan tingkat suku bunga dan meningkatkan permintaan uang. Hal ini akan menyebabkan kurva LM bergeser ke bawah dan ke kanan. Dan yang kedua, yaitu perubahan dalam tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan yang lebih tinggi akan meningkatkan permintaan uang dan demikian menaikkan tingkat suku bunga, sehingga akan menyebabkan kurva LM bergeser ke atas dan ke kiri. Kurva LM memiliki kemiringan positif yang berarti bahwa tingkat suku bunga yang lebih tinggi meningkatkan permintaan uang, dan dengan demikian meningkatkan penawaran uang real. Jumlah keseimbangan uang real diminta berbanding terbalik dengan tingkat bunga karena R adalah biaya oportunitas memegang uang dan berbanding lurus dengan pendapatan. Kontraksi jumlah uang beredar menaikkan tingkat bunga yang menyeimbangkan pasar uang. Mengapa? Karena tingkat bunga lebih tinggi dibutuhkan untuk meyakinkan orang memegang jumlah keseimbangan real lebih kecil. Akibat menurunkan jumlah uang beredar, LM bergeser ke atas. Keseimbangan ISLM. Model ISLM atau model Higgs-Hansen adalah alat ekonomi makro dua dimensi yang menunjukkan hubungan antara suku bunga dan pasar aset, juga dikenal sebagai output real di pasar barang dan jasa ditambah pasar uang, equilibriumnya. Tiga variabel eksogen penting, yaitu eksternal, dalam model ISLM adalah likuiditas, investasi, dan konsumsi. Oke, selanjutnya adalah pengaruh kebijakan fiskal pada kurva keseimbangan ISLM. Jika pemerintah menetapkan kebijakan fiskal, maka perubahan ini hanya akan mengakibatkan perubahan di kurva IS, sedangkan kurva LM relatif tetap. Kebijakan fiskal sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan ekonomi dengan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal kontraktif adalah kebijakan pemerintah dengan cara menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak untuk menurunkan tingkat inflasi. Kurva ISLM atas pengaruh dari kebijakan fiskal ekspansif. Dalam contoh ini adalah terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah. Nah,
Pada gambar tersebut, garis vertikal menunjukkan suku bunganya dan garis horizontal menunjukkan besar income atau penghasilannya, di mana titik equilibrium atau titik keseimbangannya disimbolkan dengan E1. Peningkatan government spending sebesar delta G akan mendorong kenaikan income dari Y1 ke Y2. Kenaikan income ini akan menyebabkan permintaan terhadap uang akan naik juga. Sehingga untuk kembali ke titik keseimbangannya, maka terjadilah kenaikan suku bunga dari R1 ke R2. Akibatnya, equilibrium kurva ISLM ini bergeser dari E ke E aksen. Pengaruh kebijakan moneter pada kurva ISLM. Jika bank sentral menerapkan kebijakan moneter, maka hal ini hanya akan mempengaruhi kurva LM, sedangkan kurva IS tetap. Kebijakan moneter juga dibagi dua, yaitu yang pertama yaitu kebijakan moneter ekspansif, yaitu kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral melalui penambahan jumlah uang beredar atau easy money policy. Yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif, yaitu kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral melalui pengurangan jumlah uang yang beredar atau tight money policy. Pada gambar tersebut, penerawannya yaitu penurunan jumlah uang beredar dari Y1 menjadi Y5 berakibat pada kenaikan tingkat suku bunga dari R1 menjadi R5. Hal ini akan diikuti pergeseran kurva LM ke kiri secara sejajar menjadi LM, sekaligus mengubah equilibrium kurva ISLM dari M menjadi YN.